selamat berjumpa kembali bersama Miss Irma dalam pelajaran kimia. Nah, dalam pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem periodik unsur atau kita singkat dengan SPU. Topik-topik sebelumnya, kita sudah belajar tentang materi, tentang pengenalan apa itu unsur, senyawa, campuran, dan partikel-partikel atom. Kemudian kita sudah belajar tentang struktur atom, kita juga sudah belajar tentang konfigurasi elektron. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan memperdalam tentang identitas suatu atom berdasarkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Irma memiliki identitas, memiliki nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Nah, demikian juga natrium. Natrium itu sendiri mengandung identitas. Dia terdiri dari identitas. Identitasnya apa? Golongan dan periodenya yang ada di tabel periodik unsur. Di sini Miss tampilkan tabel periodik unsur di mana natrium atau sodium tadi ya terdapat pada tabel tersebut. Diperhatikan, ini posisinya berada di bawah litium, di sebelah magnesium dan di atas kalium. Ya, jadi melalui pembelajaran hari ini kita akan tahu posisi identitas suatu unsur ditinjau dari golongan maupun periode. Sebagai acuan pembelajaran kita hari ini, silakan dibuka textbook kimia kalian, Erlangga, halaman 57 sampai 74. Sistem periodik unsur yang kita pelajari hari ini mencakup yang pertama, perkembangan sistem periodik, yang kedua, hubungan konfigurasi elektron dan sistem periodik, yang ketiga, sifat-sifat keperiodikan unsur. Kita mulai dari perkembangan sistem periodik. Nah, sebelum diperoleh tabel periodik unsur yang kita gunakan sampai sekarang, ternyata ada proses, ada tahapan yang dilalui oleh para ilmuwan untuk mencapai sistem periodik atau menghasilkan sistem periodik tersebut. Dimulai oleh Lavoisier. Dia mengkelompokkan unsur berdasarkan sifat logam dan non-logam. Logam adalah unsur yang dapat menghantarkan listrik atau panas, contohnya besi, tembaga, perak. Non-logam adalah unsur yang tidak dapat menghantarkan listrik atau panas, contohnya nitrogen, klorin, oksigen, belerang. Namun, pada tahapan ini belum ada tabel yang diperoleh, karena unsur yang ditemukan masih dikatakan sedikit. Dan ternyata masih banyak lagi sifat-sifat yang masih bisa dibedakan. Belum ada kemiripan antara unsur satu dengan unsur lain yang sudah dikelompokkan oleh Lavoisier. Oleh karena itu, maka seorang ilmuwan melanjutkan penelitiannya dan dia menggagas sebuah teori baru, yaitu triade Dobereiner. Tadi Dobereiner menyusun 3 unsur yang memiliki kemiripan sifat, di mana massa dari unsur tengah atau unsur kedua adalah rata-rata dari unsur satu dan unsur ketiga. Contohnya di sini ada Cl, Br, I. Massa dari atom Br adalah rata-rata dari Cl dan I. Demikian juga Ca, Sr, dan Ba. S, Se, dan Te. Namun kelemahannya ternyata masih ada banyak unsur yang menyimpang dari triade Dobereiner, jadi tidak memiliki massa atom dari rata-rata 1 dan 3. Berikut adalah tabel unsur triade Dobereiner, ya, di mana unsur yang tengah atau yang kedua adalah massa atomnya rata-rata dari unsur 1 dan 3. Ya, contohnya di sini natrium. Natrium rata-rata dari massa atom litium ditambah kalium dibagi 2. Demikian untuk unsur Sr, Se, Br, dan Cr. Yang kedua, hukum Octave-Newlands. Teori ini berdasarkan kenaikan massa atom relatif, di mana unsur ke-8 memiliki kemiripan sifat dengan unsur pertama, dan seterusnya. Kelemahannya, unsur-unsur gas mulia belum ditemukan, kemudian pengelompokan ini hanya berlaku untuk unsur-unsur yang ringan atau yang memiliki AR yang kecil. Berikut adalah tabel unsur menurut hukum Octave-Newlands.
di mana unsur pertama memiliki kemiripan sifat dengan unsur ke-8. Seperti tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, jadi dikelompokkan. Pengulangan ke-8 akan masuk ke dalam kelompok pertama, 9 akan masuk kelompok kedua, 10 akan masuk kelompok ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya ditemukan teori baru, yaitu tabel periodik Mendeleev. Nah, atau disebut dengan sistem periodik pendek. Kemiripan sifat disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Pada tabel periodik ini sudah ditemukan istilah pada satu lajur vertikal disebut golongan dan pada satu lajur horizontal disebut periode. Kekurangan atau kelemahan tabel periodik ini ternyata masih ditemukan unsur-unsur yang memiliki massa atom yang lebih besar terletak di depan unsur yang memiliki massa atom lebih kecil. Kemudian adanya unsur-unsur yang tidak memiliki kesamaan sifat dimasukkan pada satu golongan yang sama, yaitu tembaga dan perak dimasukkan ke dalam kelompok litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Kelebihan tabel periodik ini yaitu menyediakan tempat-tempat kosong untuk unsur-unsur yang belum ditemukan. Kemudian, meramalkan sifat-sifat unsur yang belum diketahui dan ternyata ke depannya unsur tersebut ditemukan. Berikut adalah tabel periodik sistem periodik pendek, ya, atau Mendeleev. Nah, di sini dapat diperhatikan ya seperti kekurangan atau kelemahan dan kelebihannya tadi, ya. Nah, jalur vertikal ini disebut golongan, jalur horizontal disebut periode. Selanjutnya, tabel periodik terbaru yang ditemukan dan sampai saat ini kita gunakan adalah tabel periodik modern yang ditemukan oleh Henry Moseley. Nah, dari penjelasan tabel periodik atau pengelompokan yang pertama triade Doberan sampai dengan Mendeleev, itu acuannya berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Hanya saja, ternyata dalam inti atom, neutron tidak memiliki muatan, sehingga tidak menjadi acuan yang akurat. Oleh sebab itu, Henry Moseley mengambil suatu kesimpulan bahwa penyusunan yang benar dari sistem periodik itu didasarkan pada inti atom, yaitu berdasarkan nomor atom. Sistem periodik ini disebut dengan sistem periodik panjang. Lajur mendatar atau horizontal disebut dengan periode, itu terdiri dari 1 sampai 7 periode. Kemudian lajur vertikal atau tegak disebut dengan golongan yang terdiri dari golongan 1A sampai 8A, kemudian golongan 1B sampai dengan 8B. Berikut adalah tabel periodik modern yang sudah kita gunakan sampai saat ini, ya, di mana terdiri dari 7 periode, bisa dihitung atas ke bawah, ini ada 7 baris, ya, yang horizontal. Yang vertikal, ini disebut golongan, ya, golongan 1A, 2A, sampai 8A, kemudian golongan 1B sampai 8B, ya, ini disebut golongan dari atas ke bawah atau lajur vertikal. Baiklah nak, kemudian kita akan lanjut membahas tentang hubungan konfigurasi elektron dan sistem periodik unsur. Cara menentukan golongan dan periode sebuah unsur tanpa melihat tabel periodik tentunya, ya, itu didasarkan pada konfigurasi elektron, ya. Untuk konfigurasi Nernst-Bohm bisa kita gunakan, tapi kelemahannya tidak dapat mengetahui golongan B atau golongan transisi. Jadi disarankan yang kita gunakan adalah konfigurasi mekanika kuantum. Berdasarkan konfigurasi elektron, maka golongan dapat kita ketahui dari jumlah elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar dari sebuah atom. Kemudian periode ditentukan dari jumlah kulit atom tersebut. Aturan lebih lanjut adalah untuk menentukan golongan A, B, lantanida atau aktinida. Caranya adalah jika elektron valensi menempati subkulit S atau S dan P, maka itu dikategorikan sebagai golongan A atau utama. Jika elektron valensi menempati subkulit S dan D, maka itu dikelompokkan
sebagai golongan B atau transisi. Jika elektron valensi menempati subkulit S dan F, maka itu disebut golongan lactanida-actinida. Yang membedakannya adalah jika lantanida dia berada pada periode 6, jika actinida dia berada pada periode 7. Sebagai contoh, tentukan golongan dan periode dari natrium dan besi. Pastinya tanpa melihat tabel periodik Yana atau SPU, jadi melalui konfigurasi elektron. Yang pertama kita lakukan adalah kita tulis konfigurasi dari masing-masing atom atau unsur. Nah, di sini natrium itu simbolnya adalah Na, ya, nomor atomnya 11. Kita susun berdasarkan yang sudah Miss ajari sebelumnya, ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Valensi dari natrium adalah 1. Jadi kita tulis 1 Romawi, ya. Kemudian perhatikan subkulit terakhir tempat elektron valensi berada, yaitu S, berarti dia kategori golongan utama atau golongan A. Tulis 1A Romawi. Kemudian periode. Perhatikan jumlah kulit. Jumlah kulit adalah berarti yang paling besar yang ada di konfigurasi elektronnya 3, berarti periode ketiga, tulis 3. Untuk unsur yang kedua, yaitu besi, simbolnya adalah Fe. Terlebih dahulu kita tulis konfigurasi dari Fe, ya, 1s2, 2s2, 2p2, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d6, totalnya 26 elektron. Ya, ingat pola yang Miss sudah ajari untuk mempermudah menulis konfigurasi mekanika kuantum, ya. SS, PSPS, DPS, DPS, FDPS, FDP. Ya, tinggal menyesuaikan jumlah elektron maksimum dan kulitnya. Oke, jangan dilupakan ya triknya. Nah, dari konfigurasi yang sudah diselesaikan atau ditulis, maka hitung di situ ada 8 elektron valensinya, ya, 8 elektron valensinya. Kemudian perhatikan elektron valensi itu menempati subkulit apa, ya? Ternyata di situ subkulit S dan D. Dari situ berarti dapat kita simpulkan golongannya adalah golongan transisi atau disebut golongan B. Maka tulis 8B Romawi. Periode. Perhatikan kembali konfigurasi kulit yang paling maksimum 4, sehingga periodenya adalah periode keempat. Demikian caranya. Gampang ya, Nak? Baiklah, kita lanjut ke sifat-sifat keperiodikan. Yang pertama, logam dan non-logam. Logam terletak di sebelah kiri, non-logam terletak di sebelah kanan dari sistem periodik unsur. Nah, semakin ke kanan, berarti sifat kelogamannya semakin berkurang. Semakin ke bawah, sifat kelogamannya semakin besar. Yang kedua, titik leleh dan titik didih. Dalam satu golongan untuk unsur non-logam, titik leleh dan titik didihnya dari atas ke bawah semakin bertambah. Untuk periode dari kiri ke kanan, titik lelehnya naik sampai maksimum golongan 4A, kemudian turun secara teratur. Sedangkan titik didih naik sampai maksimum golongan 3A, kemudian turun secara teratur. Yang ketiga, jari-jari atom atau simbolnya R kecil. Jari-jari atom adalah jarak inti atom dengan elektron pada kulit terluar. Dalam satu golongan, jari-jari atom dari atas ke bawah semakin meningkat. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Dalam satu golongan, jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar karena jumlah kulitnya semakin banyak sehingga jarak dari inti ke elektron pada kulit terluar semakin jauh. Sementara untuk periode dari kiri ke kanan semakin kecil karena jumlah kulit tetap, namun jumlah elektron valensinya semakin banyak. Semakin banyak jumlah elektron, maka gaya tarik inti ke elektron semakin kuat, sehingga jarak dari inti atom ke elektron terluar semakin kecil.
karena dipengaruhi oleh gaya tarik elektron terhadap inti atom. Dapat disimpulkan bahwa untuk jari-jari atom paling besar adalah fransium, jari-jari atom atau unsur yang paling kecil adalah helium. Dari penjelasan yang disampaikan tadi, coba dianalisa dengan baik, kemudian jawab pertanyaan yang Miss tampilkan sebagai berikut. Yang keempat, kita lanjut, yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari suatu atom dalam wujud gas. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasinya akan semakin berkurang. Satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasinya akan semakin bertambah. Energi ionisasi paling besar adalah helium. Energi ionisasi paling kecil adalah fransium. Yang kelima adalah afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan untuk menangkap elektron. Dalam satu golongan, afinitas elektronnya semakin kecil. Dalam satu periode, afinitas elektronnya semakin besar. Karena energi yang dilepaskan untuk menangkap elektron, energi yang diperlukan. Ya, ke kanan, maka dia akan cenderung, atom tersebut akan cenderung untuk menangkap elektron. Jadi energi yang dilepaskan lebih maksimum karena akan lebih cenderung menangkap elektron untuk mencapai kestabilan. Yang keenam, keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah suatu bilangan yang menyatakan kecenderungan suatu atom menarik elektron dalam suatu molekul senyawa. Dalam satu golongan akan semakin kecil keelektronegatifannya, dalam satu periode semakin besar keelektronegatifannya. Itu dipengaruhi oleh gaya tarik elektron tadi dalam membentuk suatu molekul senyawa. Nah, di sini Miss tampilkan sistem periodik unsur atau SPU yang sampai saat ini kita gunakan, ya. Terdapat 118 unsur yang sudah disusun berdasarkan sifat-sifat keperiodikan tadi. Di sini Miss tampilkan tabel, jadi kalian tentukan nanti hubungannya dengan tanda panah. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Miss berharap semua topik-topik yang sudah kita bahas hari ini dipahami dengan baik. Jika ada bagian yang belum jelas atau belum dipahami, silakan hubungi Miss secara personal seperti biasa via WA. Nah, next week kita akan melaksanakan small test 2, yaitu small test bab 2. Jadi, tolong dipersiapkan dengan baik. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. See you next time. Bye!